Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo Indonesia. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Nah, ini aku akan bicara ya, cerita ngeyel tentang apa ya. Aku kalau tidur itu selalu jam 12 ke atas. Kenapa? Karena aku merasa lebih tenang berada di malam hari. Kalau siang hari, pagi, siang, sore itu ya, kalau matahari terbit seperti ini ya, itu banyak sekali pekerjaanku. Aku selalu ada pekerjaan. Aku sepertinya bekerja di perusahaan madu. Di Jawa Barat kan banyak orang itu pemburu madu itu, mencari madu di hutan-hutan ya. Nah, di sini sepertinya aku bekerja di perusahaan madu. Kenapa? Karena aku selalu ada saja itu laporan pekerjaan, selalu ada. Aku mempunyai satu honeydew list. Honeydew list, tahu nggak? Itu daftar pekerja, schedule, jadwal untuk apa yang aku kerjakan. Honeydew list. Honeydew list itu kalian tahu, itu adalah istilah yang dipakai di sini, yang biasanya itu istri yang nyinyir gitu loh. Kalau pagi hari istri kan bangun kan, selalu ada aja yang diminta, honey, can you do this, can you do that? Nah, itulah yang dinamakan honeydew list. Jadi sudah ada listnya, daftar apa yang diminta dengan bos gitu loh. Oh alah, ya udahlah. Aku kalau tidur selalu jam 2 ke atas gitu. Jarang tidur jam 2. Nah, kemarin itu aku banyak melihat tentang kemiskinan. Aduh, ini sudah nggak lucu lagi ya. Orang masih di tahun 2026 ini ya, manusia masih ada yang hidup seperti itu, di bawah garis kemiskinan. Seperti yang kalian lihat di layar Anda ini ya. Aku tayangkan itu diantaranya orang-orang yang terjebak di dalam kemiskinan. Aku tayangkan di layar Anda itu ya, ada yang dari Filipina, yang dari India, Bangladesh, dari Afrika, Indonesia. Banyak sekali kemiskinan yang terjadi. Kalian bisa lihat ya, perhatikan di layar kalian itu, di balik gedung-gedung mewah, gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit ya, di baliknya itu ada gubuk-gubuk yang nggak karu-karuan itu. Itu ada rumah-rumah papan, rumah gedek masih bagus ya. Ini rumah papan-papan bekas itu, kardus, wes gak karu-karuan di pinggir kali. Kalau dulu kan yang terkenal itu di bawah jembatan kan, tapi sekarang ini yang terkenal ini rumah-rumah papan di pinggir kali begitu. Jadi udah keadaannya ngenes banget lah, nggak lucu mana ya. Jadi gimana ya, aku melihat, bisa menyaksikan semua ketidaknyamanan itu, tapi aku tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Nah, itu dia. Nah, ini sebelum aku lupa, aku akan ajak kalian, coba perhatikan aku ya. Perhatikan aku, dan aku ingin kalian mencoba. Coba lihat ini aku ya. Nah, begini. Kenapa begini ya? Kenapa tidak begini? Nah, tahu
begini kan. Kalau coba kalian langsung 1, 2, 3 selalu begini. Aku selalu begini ya. Tapi ada orang yang begini. Tapi kalau aku begini tidak nyaman. Tapi aku selalu begini. Ini nyaman aku. Nah, apa itu artinya? Nah, kalian kalau mencoba begini ya, ataupun kalian begini, itu kalian merasa nyaman berada di seperti ini ya, posisi ini. Kalau aku nyamannya seperti ini. Nah, apa pelajaran apa yang bisa kalian lihat dalam posisi yang baru aku peragakan ini? Itu berarti manusia itu pada dasarnya selalu ingin berada di posisi zona nyamannya. Karena aku begini, ini aku merasa nyaman begini. Kalau begini itu nggak nyaman. Maka itu aku selalu seperti itu. Nah, manusia selalu berada di zona nyamannya. Kebanyakan manusia tidak berani keluar dari zona nyamannya. Mereka takut berubah. Mereka takut dengan perubahan. Maka itu banyak orang yang tidak maju-maju. Seumur hidup di satu tempat yang mereka merasa nyaman, tidak berani mencoba hal-hal yang baru. Walaupun di zona nyaman mereka itu kehidupan mereka kere, miskin, dan sudah nggak bisa kemana-mana. Tapi mereka tidak berani keluar dari kemiskinan itu. Nah, itu dia. Nah, apa yang kalian lihat di layar itu ya, di belakang layar ini adalah kehidupan kemiskinan yang ada di dunia yang aku tunjukkan. Di Filipina itu orang tidur di kuburan. Kamu tahu, orang Filipina itu kan 90% itu Katolik agamanya. Dan biasanya orang-orang Katolik itu kuburannya tuh bagus-bagus, di semen, dibuat indah lah, pokoknya nyaman. Dan banyak orang Filipina itu yang tidur di atas kuburan manusia. Kadang dikasih papan samping-sampingnya jadi rumah. Seperti itu, seperti yang kalian lihat di layar kalian itu ya. Nah, pertanyaanku setelah aku melihat semua itu ya, aku bertanya, kenapa mereka itu bisa terjebak di dalam kondisi seperti itu? Kenapa? Aku nggak tahu. Kenapa mereka tidak keluar dari kemiskinan? Aku tidak tahu. Nah, itu kemungkinannya karena mereka ini tadi ingin berada di zona nyaman mereka itu. Mereka takut untuk keluar. Mereka membiarkan dirinya berada di kondisi seperti itu. Mereka takut untuk keluar dari zona nyaman mereka itu. Nah, itu kira-kira ya, aku sendiri yang nggak tahu ya, kenapa mereka sampai bisa terjebak di satu kemiskinan seperti itu. Nah, kemiskinan itu ada di seluruh dunia, ada di negara manapun yang ada di dunia. Sekalipun negara maju di Amerika pun juga ada kemiskinan, tapi tingkat kemiskinannya beda dengan kemiskinan yang kalian lihat di gambar-gambar video yang aku tayangkan itu ya. Nah, yang aku tayangkan itu sudah kelewat banget tuh ya, kemiskinannya.
Dan aku tidak mengerti kenapa kok sampai bisa terjebak seperti itu. Dan kebanyakan yang terjebak seperti itu sampai keturunan loh. Lebih dari satu generasi mereka tetap seperti itu, tinggal seumur hidup di area seperti itu. Dan coba kalian lihat itu ya, di India, dimanapun itu ya, banyak anak-anak kecil juga seperti yang di tempat biasa orang-orang yang kecukupan punya anak, yang orang dalam kondisi kemiskinan seperti itu pun mereka punya anak juga. Tidak bisa di stop itu. Mereka perlu juga nafsu, kebutuhan jasmani, akhirnya menghasilkan anak banyak seperti itu, sehingga anaknya pun menjadi miskin, merasakan kehidupan kemiskinan seperti itu. Nah, kalau mau dipikir ya, apa kesalahan si anak itu? Si anak itu kan tidak tahu apa-apa. Begitu lahir mencotot, sudah berada di tengah-tengah keluarga miskin seperti itu. Kalau mau dilihat sekejap ya, kelihatannya si anak itu tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Tapi si anak itu kok tiba-tiba dilahirkan di tengah-tengah kemiskinan. Nah, kenapa ada anak-anak yang dilahirkan di keluarga kaya, di keluarga menengah atas, menengah bawah, serba kecukupan? Ada juga anak-anak yang begitu mencotot, lahir di tengah-tengah kemiskinan seperti itu, seperti yang kalian lihat itu. Kenapa? Nah, itu saya tidak tahu. Siapa yang menentukan mereka itu lahir di situ? Nah, pertanyaan lain lagi ya. Siapa presiden Indonesia? Presiden Prabowo kan? Nah, itu dia. Kenapa tidak kamu yang melihat video aku ini? Kenapa bukan kamu yang menjadi presiden Indonesia? Nah, kenapa Donald Trump yang menjadi presiden Amerika? Kenapa bukan aku? Nah, itu pertanyaannya. Sama juga pertanyaan, kenapa orang bisa lahir di keluarga yang semiskin itu? Kenapa? Siapa yang menentukan? Nggak tahu. Kelihatannya nggak fair ya. Itu bayi tiba-tiba dia lahir berada di tengah-tengah kemiskinan yang seperti itu. Dan banyak di antara mereka itu seumur hidup, nanti mereka besar seumur hidup pun mereka akan tinggal di tempat yang seperti itu. Nah, itu nggak tahu, pernahkah kalian berpikir kalau nonton video seperti itu ya? Pernahkah kalian berpikir kenapa mereka itu bisa sampai terjebak seperti itu? Nah, semua video yang kalian lihat di background video ini, linknya ada di deskripsi di bawah video aku ini. Kalian harus nonton kalau mau nonton video yang selengkapnya tentang apa yang kalian lihat, clipping-clipping di background video ini ya. Linknya ada di sana, kalian bisa klik, kalian bisa nonton video aslinya. Nah, itulah apa yang ada di pikiranku, yang aku ingin sharing ke kalian, berbagi ke kalian tentang apa yang aku lihat. Nah, itulah, aku sendiri tidak mengerti. Oke, sampai di sini dulu, ini sudah 15 menit mungkin ya. Aku akan akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih kalian sudah menonton video aku ini ya. See you, ciao ciao. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.